Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali di pembelajaran tema pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Ya, sebelumnya saya mau sampaikan dulu kenapa pembelajaran 2 dan 3 digabung. Karena kebetulan materi di pembelajaran 2 dan 3 itu tidak terlalu banyak, jadi kita gabung saja. Insya Allah satu hari juga selesai pembelajaran 2 dan 3. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa. Doa sudah ada gambar kebacakan masing-masing, agar dalam pembelajaran diberi kelancaran, tidak ada halangan suatu apa. Silakan kita semua berdoa. Selesai? Baik, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa disiapkan dulu alat tulisnya, buku tulisnya, buku tema, pensil, penghapus, pulpen disiapkan terlebih dahulu agar kita benar-benar fokus dalam mengikuti pembelajaran. Baik anak-anakku, pada materi kali ini Pak Guru tidak akan hanya mengambil materi dari buku tema, tapi nanti Pak Guru juga akan sajikan bacaan dari sumber-sumber yang lain. Jadi tolong disimak baik-baik. Kita mulai saja. Ya, pembelajaran 2 kita awali dengan ada gambar anak sedang memberikan makan, ya makan ikan. Tapi di situ ada ayam juga, ada kelinci juga sedang makan wortel. Ya. Jadi kita lanjut saja, kita lewati. Nah, yang pertama di sini kegiatan pembelajaran yang pertama adalah ayo berdiskusi. Jadi kalian suruh mencermati nilai-nilai Pancasila yang ada pada materi. Baik, kita lihat di halaman 128. Di halaman 128 itu ada nilai-nilai dari Pancasila. Lihat gambarnya, yang pertama gambar bintang. Ya, ada gambar bintang. Ini keterangannya membantu teman saat jatuh dari sepeda, menghargai karya orang lain. Di situ ada rantai. Kemudian tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Ini pohon beringin. Menghormati teman saat beribadah. Ini kepala banteng. Kemudian bangga saat mengenakan batik, ini Padan Kapas. Ini tentunya belum betul ya, belum betul. Ini kamu disuruh memasangkannya biar sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Ini kegiatannya, ini simbol atau lambang dari 5 sila dalam Pancasila. Tapi ini masih salah. Kamu disuruh menjodohkan atau menentukan mana yang tepat. Kayak membantu teman saat jatuh dari sepeda. Itu sila keberapa kira-kira? Ya. Baik. Kemudian menghargai karya orang lain. Itu sila keberapa? Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi, itu sila keberapa? Menghormati teman saat ibadah, itu sila berapa? Bangga saat mengenakan batik, itu sila keberapa? Silakan kalian cari sendiri. Oke, lanjut. Berikutnya kalian suruh membaca teks yang ada dalam kotak. Yaitu saya bacakan saja. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri. Memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali.
Nah, kamu disuruh menuliskan pendapatmu tentang sikap Lina berhubungan dengan penerapan sila keberapa dari Pancasila. Ya, silakan kamu jawab. Ini sebagai latihan ya. Jadi ini pendapatmu tentang sikap Lina, silakan dituliskan. Oke, dituliskan di kotak sini ya. Oke, silakan kamu ditulis dalam kertas lembar. Nanti tunggu instruksi guru apakah mau dikumpulkan atau tidak. Tapi ini kamu harus kerjakan sebagai latihan. Baik, selanjutnya ayo berkreasi. Ini materi masih membuat patung. Ya. Jadi dari patung yang kalian buat motifnya menggunakan cat air atau yang lainnya. Cat minyak atau terserah ya. Sesuai dengan instruksi guru. Kamu kerjakan itu. Sehingga hasilnya bisa seperti ini. Kemudian kalian disuruh membuat juga kreasi dari cangkang telur ayam. Ini ya. Bisa telur ayam, bisa telur bebek. Kemudian kamu gambar sehingga menjadi hasil karya yang bernilai seni tinggi. Itu. Nah, ini tadi pembelajaran kedua karena ini ada matematika tidak perlu. Oke. Ya. Jadi pembelajaran 2 sangat singkat sekali, ya. Yang ini tadi menghias telur, kemudian menghias patung, kemudian ada teks tentang Lina dan kucingnya, kemudian menjodohkan mana yang tepat, nilai-nilai Pancasila. Itu saja pembelajaran kedua. Baik, kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Nah, ini mungkin agak luas ya. Diawali dengan ada anak sedang melihat kuda yang berlari. Nah, ini ada pertanyaan, apakah kamu pernah memperhatikan hewan berlari? Apa perbedaan cara hewan berlari dengan manusia? Mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari? Ya, ini. Jadi pembelajaran 3 itu diawali dengan gambar dan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini kaitannya dengan mata pelajaran PJOK. Ada gerak non-lokomotor dan ada gerak lokomotor. Tentunya ini akan dibahas terpisah karena PJOK merupakan mata pelajaran yang terpisah. Nanti akan dibahas oleh guru PJOK sendiri. Ini permainan rondes ya. Tapi kita lewatin saja. Ini nanti sama Bapak Ibu guru PJOK-nya. Baik, nah selanjutnya kita akan mengamati perkembangbiakan generatif. Ya, kemarin sudah disinggung. Generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Banyak sekali di sini ada mangga, ya ini secara kawin. Kemudian ada jagung. Lanjut kita akan bahas yang lebih banyak lagi adalah perkembangbiakan vegetatif. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Sebenarnya perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua, yaitu buatan dan alami. Nah, di sini contoh yang buatan. Ada cangkok, stek batang, kemudian menyambung. Ya, ini 3. Cangkok, mencangkok. Ada seperti gambar ya, 1, 2, 3. Kemudian stek batang, tajepin batangnya, dan menyambung. Ini vegetatif buatan. Lalu yang alami, itu contohnya akar tinggal. Ini seperti pada kunyit, jahe, umbi lapis, bawang merah, umbi batang, bersingkong, umbi akar pada wortel, kemudian tunas adventif pada tanaman apa ya? Ada kemarin itu saya agak lupa.
Kemudian ada spora, jamur, kemudian geragi. Ya, itu contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Kalau perkembangbiakan generatif ini boleh dicatat ya. Perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan, sekelamin jantan, benang sari, dan sekelamin betina atau putih. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Oke. Nah, ini ada contoh anak sedang mencangkok. Baik. Sebelum kita lanjutkan, saya akan buka materi dari sumber lain tentang vegetatif, perkembangbiakan vegetatif. Ya. Oke. Tolong disimak baik-baik. Saya mulai dari pertama dulu. Ini Pak Guru ambil sumbernya dari gurupendidikan.co.id ya. Kalian bisa cari di Google materi tentang perkembangbiakan vegetatif ya. Baik. Nah. Oke. Kelihatan ya. Baik. Perkembangbiakan vegetatif. Ada yang pertama membelah diri. Pembelahan merupakan pembiakan dengan cara membelah selinduk menjadi 2 atau lebih sel anak. Tiap sel anak yang dihasilkan menjadi individu baru. Ini contoh membelah diri. Ya. Jadi ini ada dinding sel, inti sel, cairan sel. Kemudian seperti ini prosesnya. Lalu membelah diri seperti ini, jadi 2. Oke. Berikutnya umbi lapis. Umbi lapis. Jadi umbinya berlapis-lapis seperti padang bawang merah. Ya. Bagian tanaman yang membengkak dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan disebut umbi. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar akan tumbuh membentuk tunas. Pada umbi lapis, tunas tumbuh di antara daun dan cakram. Contohnya bawang, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Kalau tadi contohnya tumbuhan rendah besar satu seperti ganggang biru. Membelah diri itu pada ganggang biru ya. Kalau umbi lapis itu pada bawang, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Nih, seperti ini. Dulunya umbi akar merupakan bagian akar yang besar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jadi akar yang besar. Dapat tidak mempunyai tunas dan tidak berbuku-buku. Contohnya wortel dan dahlia. Seperti ini umbi akar. Nih wortel. Ya. Akar yang tumbuh besar karena berisi cadangan makanan. Oke. Selain wortel ada dahlia, ada lobak dan singkong. Umbi batang. Batang yang tumbuh membengkak dalam tanah, bagian ini sebenarnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Contohnya kentang, ubi jalar. Nih umbi batang. Batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Jadi ini batang dalam tanah. Ya. Oke, contohnya kentang dan ubi jalar. Geragi, stolon. Batang yang tumbuh dalam jalan di permukaan tanah tersusun atas ruas-ruas seperti ruas yang menempel pada tanah. Nah, setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Ya, ini geragi. Contohnya stroberi, antanan, atau rumput teki. Nah ini rumput teki nih. Ya, di sawah banyak ini.
Tunas adventif. Nah, cocor bebek maksud Pak Guru tadi. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif itu adalah cocor bebek. Saya lupa ya. Selain pada tepi daun, tunas ini dapat tumbuh pada akar seperti sukun dan kesemak. Contoh tunas batang, bambu, pisang, aglaonema. Kemudian tunas akar, cemara, sukun, kesemak. Tunas daun, cocor bebek, disebut tunas adventif. Nah, ini contoh tumbuhan yang bertunas. Tadi ada bambu, ada pisang. Ini contoh cocor bebek, ya, daunnya yang bertunas. Kemudian spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Ya, terdapat dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Contoh tumbuhan paku yang sering kita lihat tanaman hias adalah suplir. Ya. Jadi spora ini merupakan alat pembangkang tanaman suplir. Ini spora nih. Paku, lumut, jamur. Ini tumbuhan paku, ini spora lumut, ini jamur. Kemudian rizoma atau rimpang. Rizoma merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Yang nampak itu ruas-ruasnya. Dari setiap ruas terdapat tumbuhan baru. Contoh rizoma sansevieria, jahe, dan lengkuas. Ini rimpang ya, akar rimpang. Ini contoh nih. Ini jahe nih. Jahe seperti ini. Fragmentasi. Dengan cara membelah atau memotong tubuh menjadi beberapa bagian yang kemudian bagian tubuh yang terpotong tersebut berkembang menjadi individu baru. Contohnya ganggang Spirogyra dan Oscillatoria. Seperti ini. Kalau ini fragmentasi pada cacing pipih. Ya. Oke. Ini tentang vegetatif alami. Selanjutnya vegetatif buatan. Ya, tadi sudah disinggung di buku tema. Ada mencangkok, ya. Kemudian ada stek, kemudian ada menyambung. Fungsinya, tujuan vegetatif buatan itu adalah memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak tergantung pada musim. Cepat berbuah, buahnya manis. Nah, itu tujuan dari vegetatif buatan. Mencangkok. Ya, ini contoh mencangkok, kan ada videonya. Mengembangbiakan tanaman cepat berbuah dan mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Jika tanaman induknya manis, maka cangkokannya menghasilkan yang manis pula. Lemahnya hanya memiliki akar serabut, sehingga mudah tumbang. Alat yang digunakan, tali pengikat, rafia, pisau, serabut kelapa atau plastik, gunting, tanah yang subur, dan cabang yang akan dicangkok. Ini langkah-langkahnya. Pilih cabang atau ranting yang tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda. Kuliti hingga bersih cabang atau ranting tersebut sepanjang 5-10 cm. Kerat kambiumnya hingga bersih dan angin-anginkan. Tutup dengan tanah, kemudian dibungkus dengan plastik atau serabut kelapa. Ikat pada kedua ujungnya. Ya. Ini contoh gambarnya mencangkok. Seperti ini. Stek. Cara mengambilkan dengan menggunakan bagian dari batang tumbuhan tersebut. Ini ditanam seperti pada singkong. Dipotong, kemudian ditancapkan. Ini seperti ini. Stek singkong.
Menyambung juga ada. Tadi sudah ada. Ya, seperti ini. Disambungkan. Kemudian menempel. Nah, ini ada yang keempat, okulasi atau menempel. Ya, kalau tadi cuma 3, di materi ini ada 4, menempel atau okulasi. Seperti ini menempel gambarnya. Ya, menempelkan mata tunas pada tumbuhan. Kemudian ada merunduk, membengkokkan sebagian cabang kemudian mendampaknya ke dalam tanah. Batang yang timbun itu akan tumbuh akar. Ini merunduk. Ya, jadi saya ulang lagi, ini merunduk. Merunduk bisa dilakukan pada tanaman arbei, apel, tebu, stroberi, dan melati. Seperti ini merunduk. Ya. Keuntungan perkembangbiakan vegetatif. Lebih cepat menghasilkan atau cepat berbuah. Bisa dikembangkan tanpa perlu menunggu berbuah. Menghasilkan tanaman baru yang seragam dengan hidupnya. Mengembangbiakan tanaman yang tidak menghasilkan buah atau biji. Ruginya tidak sekuat seperti tanaman aslinya, hanya menghasilkan sedikit keturunan baru. Kalau bagi manusia manfaatnya hasilkan lebih cepat, memperkecil biaya penanaman, dapat dibudidayakan dengan cepat, dan paling sama dengan yang ditahan. 6. Mudah dilakukan. Oke, demikian materi tentang vegetatif, perkembangbiakan vegetatif. Kalian bisa lihat juga di video yang ada di channel saya nih, perkembangbiakan vegetatif. Ya, ini ada praktik cara mencangkok. Ya. Nih, ini praktik mencangkok. Kalian bisa tonton aja ya, cari aja nih. Oke, setelah vegetatif buatan, vegetatif alami. Nah, ini ada gambar cangkok. Kemudian kamu disuruh membuat poster bahasa Indonesia. Ya, bisa baca sendiri di buku temanya. Membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan daerahmu semenarik mungkin. Di situ ditambahkan gambar-gambar, hurufnya yang jelas dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri di buku. Oke, saya rasa itu aja pembelajaran 2 dan 3 pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya.